Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam akal sehat. Everybody yang budiman, dimanapun Anda berada saat ini, semoga senantiasa Anda dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat. Everybody yang budiman, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Everybody yang budiman, kali ini sangat penting sekali yang kita bahas, bahwa kita tidak boleh takut apabila kita dibenci. Everybody yang budiman, tidaklah semua orang dapat menerima keadaan kita. Apakah kita memaksa orang lain untuk menyukai kita, atau juga menjadi orang lain supaya semua menerima keadaan kita? No. Individu membenci ataupun juga menyukai kita, tidak ada alasan yang logis. Itu hal yang normal bagi kehidupan umat manusia. Siapapun dan apapun jabatannya, tetap ada yang menyukai dan juga yang membencinya. Tak ada sedikit pun manfaatnya memikirkan orang lain yang membencimu. Lebih baik dan berguna manfaatkan energimu, pikiranmu, dan hatimu untuk kebahagiaanmu, atau berikan inspirasi kepada orang lain. Sebab sebaiknya manusia ialah yang bermanfaat bagi orang lain. Tapi jangan bermanfaat sebab ada sesuatu atau keuntungan yang tidak halal, apalagi jika merugikan pihak lain. Kadangkala banyak modus menolong sambil menelan. Ada udang di balik batu. Beranilah berkata tidak. Jangan menolak apa yang tidak Anda inginkan. Jangan terpaksa mengikuti saja, sebab hanya ikan mati yang mengikuti arus. Jangan semata-mata demi untuk disukai Anda menjilat dan seluruh isi kepalamu dikendalikan oleh orang lain. Prinsip saya ikhlas menerima dibenci. Sebab tidak ada larangan soal membenci, dan juga tidak ada hukum, tidak ada perintah agama atau adat yang diwajibkan atau mengharuskan kita menyukai semua orang. Itu hak semua orang menyukai atau membenci. Secara substansi, saya juga berhak untuk membenci yang saya tidak suka. Bukan hanya Anda yang punya hak. Dalam mengarungi hidup di dunia fana ini, kita harus kuat dan tidak mudah lemah. Hidup kita saat ini tidak sedang di langit ketujuh. Berbuat baik saja tidak cukup, dan juga tetap ada orang yang tidak menyukainya, apalagi berbuat jahat. Tentu kepribadian yang berkelas tidak diam juga ketika dijalimi. Semut saja binatang yang paling lemah menggigit. Faktanya, memang manusia sifatnya hanya suka pada orang yang membuat dirinya menyenangkan. Walau kita tidak mengganggu atau mengusik keluarga orang lain, tapi mereka kepo dan mengurusi kepribadian kita. Memang sifat utama kelas small mind berkumpul pada sosialitanya yang sama statusnya. Kalau otak yang korupsi berkumpul pada otak yang korupsi juga. Ayam berkumpul sesama ayam. Tak mungkin ayam masuk di kandang singa atau di kandang biawak dan sebagainya. Pokoknya tetap
tersenyum, tenangkan hati, dan majulah tanpa menjatuhkan atau menyikut orang lain. Tak ada gunanya sama sekali memikirkan omongan atau kata-kata dari pembencimu. Bahagiamu adalah kebebasanmu dan milikmu, bukan di mulut mereka dan bukan mereka penentunya. Individu yang great mind tak peduli sama sekali individu yang small mind. Pokoknya Anda di jalur yang baik dan tidak merugikan kepribadian orang lain. Lebih baik dibenci sebab menjadi original daripada haus dipuja-puja tapi jati diri orang lain. Walaupun Anda jenius IQ-mu 200, tokoh yang dianggap hebat, pendeta atau ustadz, Anda tidak bermanfaat, jalin, takut menyuarakan kebenaran, atau takut dibenci. Anda sama sebagai pelaku kejahatan dan tak berguna, sama saja kosong. Ingat, wahai Anda yang takut dibenci, Nabi dan Rasul saja ada pembencinya, pengkhianatnya, dan juga yang menjahatinya. Apalagi lah kita ini. Mikir. Saya pinjam kata dari Profesor Sahih Tapi, guru besar sekaligus idola saya, almarhum Sahih Tapi, turut berduka cita kepada keluarga. Kemarin bulan September meninggal. Beliau berkata, ayam berkokok tanpa kepala. Artinya, pembenci yang memiliki kedunguan 2 kali atau dungu kuadrat. Inilah tips yang sangat sederhana supaya Anda tidak lemah ketika Anda dibenci. Cukup simpel dan mudah diimplementasikan dalam kehidupan kita. Pertama, harus mampu mengetahui mana yang benar, positif, logik, dan bermanfaat, sekaligus juga tidak mengganggu pihak lain. Kedua, jangan terlalu sensitif atau baperan. Itu bahasa zaman now. 3, anggap hal tersebut atau kebencian itu sesuatu kewajaran dan tidak penting dianggap. Terima kasih.